हाँ थोड़ी Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mimi 2021 adalah film drama komedi yang diperankan oleh Kriti Sanon sebagai Mimi, Pankaj Tripathi sebagai Banu, dan Syed Tamharkar sebagai Syama. Film ini bercerita tentang Mimi yang rela mengandung anak orang asing demi mendapat uang banyak untuk mengejar mimpinya sebagai bintang film. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah John dan Summer. Mereka sedang mencari jasa seorang gadis muda yang sehat untuk menjadi ibu pengganti yang akan mengandung anak mereka. Karena kondisi Summer yang tak bisa mengandung anak. Kalau ini Banu, supir taksi yang gak bisa bahasa Inggris, dan berusaha mencerna perkataan penumpangnya itu. Saat mengisi bensin, Banu melihat John memandangi beberapa foto gadis, sehingga dia kira John mau jajan open BO. Untung Summer ini pandai bahasa India. Dia menjelaskan bahwa mereka sedang mencari jasa gadis yang mau mengandung anak John untuk mereka rawat. Gadis itu tak perlu berhubungan badan dengan suaminya, karena mereka ingin menggunakan metode surogasi. Sederhananya, surogasi adalah metode yang memungkinkan pasangan untuk memiliki anak darah dagingnya sendiri tanpa harus tidur bersama. Dokter akan menyatukan sperma dan sel telur dari orang tua asli, lalu dipindahkan ke dalam rahim ibu titipan sampai terjadi kehamilan dan melahirkan. Banu bisa membantu mereka, namun dia minta 5 lakh rupiah sebagai imbalannya, dan tentunya mereka pun sepakat. Banu lalu membawa mereka ke pertunjukan menari, sekalian mencari gadis sehat yang mereka inginkan. Di pertunjukan ini, penari utamanya bernama Mimi, dan vokalisnya adalah sahabat Mimi yang bernama Syama. John dan Summer sangat terkesan melihat pertunjukan Mimi, apalagi Mimi punya paras cantik, tinggi, dan bugar. Setelah menari, Mimi mendapat telepon dari Jolie yang menyuruhnya segera ke Mumbai untuk melakukan casting serta melanjutkan karirnya di sana. Tapi Mimi tak punya cukup uang untuk pergi ke sana. Bahkan untuk sekedar menyewa bajai untuk pulang saja, uang Mimi dan Syama cuma pas-pasan doang. Lalu Banu yang mengaku-ngaku sebagai penggemar Mimi menawarkan diri mengantar mereka secara gratis. Di sepanjang jalan mengantar pulang, Banu membicarakan tentang kehormatan wanita jika sudah menjadi ibu. Ibu adalah anugerah terbesar di dunia. Tak lama, Syama harus turun dulu karena sudah sampai di rumahnya. Syama berpesan pada Mimi, jika ada yang macam-macam, Mimi harus mengeluarkan belatinya. Beberapa menit kemudian, Mimi juga turun karena sudah sampai gang rumahnya. Banu menahannya dan berterus terang menyewa rahim Mimi untuk melahirkan anak dari pasangan suami istri yang berasal dari Amerika. Pasangan itu memilih Mimi karena Mimi memiliki bodi yang bagus. Mimi kesal dan menampar Banu. Lanjut cerita, setiap hari Mimi selalu menyapa poster idolanya seperti orang gila. Namun setiap hari pula, Mimi harus senam jantung mendengar singgungan ibunya karena umurnya sudah dewasa dan tak kunjung menikah. Mimi muak. Dia ingin meraih mimpinya dulu untuk menjadi artis hebat. Setelah itu dia akan menikahi laki-laki pilihan ibunya sendiri. Lalu Mimi pun pergi ke kuil untuk berdoa agar impiannya segera terwujud. Ternyata Banu mengikuti Mimi. Mimi kesal. Namun dia memberi Banu kesempatan untuk menjelaskan tujuannya. Banu tak menyuruh Mimi tidur dengan pria Amerika. Dia menjelaskan tentang program surogasi yang bisa hamil tanpa tidur bersama. Agar lebih dimengerti, Banu mengumpamakan Mimi sebagai ladang dan mereka sebagai penanam benih. Jika sudah tumbuh, maka mereka yang akan memanen dan Mimi mendapatkan bayarannya. Mimi tentu saja menolak dan pergi. Banu mengejarnya sembari berkata, jika Mimi setuju, ia akan dibayar 20 lakh rupiah. Mendengar hal itu, Mimi tak fokus sampai menginjak teletong. Di rumah dia terus-terusan memikirkan tawaran itu. Jika dia mengambilnya, dia bisa ke Mumbai untuk mewujudkan impiannya. Satu-satunya orang yang bisa ia ajak curhat hanyalah Syama. Syama tak setuju, itu perbuatan tidak terpuji, tapi Mimi menyangkalnya. Dia tak perlu tidur dengan pria itu agar bisa hamil. Sekarang teknologi semakin berkembang, hanya perlu waktu 9 bulan untuk mengandung. Setelah itu, dia bisa mengantongi uang banyak untuk modal meraih impiannya. Syama akhirnya goyah dan mau menemani Mimi bertemu dengan John dan Summer. Setelah bertemu, Mimi malah terpesona melihat ketampanan John. Mimi bilang, bahkan di perkaos pun Mimi akan pasrah bang.
Samar tertawa karena Mimi kira dia tak tahu bahasa India. Samar tentu tak mau suaminya berhubungan dengan Mimi, makanya dia milih jalur surogasi. Samar akan membayar Mimi sebanyak 20 lak secara bertahap, 50.000 rupiah setiap bulannya selama 9 bulan. Lalu sisanya akan dia bayar setelah persalinan. Mimi setuju dan mereka pun sepakat. Di perjalanan menuju rumah sakit, Mimi bingung kemana dia akan ngumpet selama 9 bulan. Dia tak mungkin tinggal di rumah dan membuat malu keluarganya. Akhirnya Syama menawarkan Mimi untuk tinggal di rumahnya. Lingkungannya jauh dari rumah Mimi, dan di rumah hanya ada dia dan ayahnya yang jarang pulang dari masjid. Mimi pun setuju. Sesampainya di sana, Mimi melihat simulasi program surogasi. Sebelum itu, John harus main sabun dulu untuk mengeluarkan spermanya. Dan dokter memberitahu Mimi beberapa hal yang harus dia ingat dan lakukan setelah positif hamil. Mimi harus makan makanan sehat, berjalan kaki, dan selalu bahagia. Akhirnya Mimi menandatangani kontrak dan mulai menjalankan proses surogasi. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, tes pack Mimi menunjukkan 2 garis. Dan setelah dicek dokter, Mimi benar-benar positif hamil. Semua orang bahagia. Lalu John dan Summer memberikan bayaran pertama Mimi dan Banu untuk 4 bulan ke depan, karena mereka berdua harus pulang ke Amerika untuk kembali bekerja. Summer meminta Banu untuk menjaga Mimi, karena mereka akan berhubungan melalui Banu. Untuk menutupi kehamilannya, Mimi berbohong ke orang tuanya. Dia akan syuting film selama 9 bulan di kapal pesiar, tapi ibunya melarang dia pergi. Mimi terus membujuk mereka dengan janji manis, sehingga mereka pun terpaksa setuju. Mimi dan Banu pun pindah ke rumah Syama. Di jalan mereka disapa masyarakat. Syama bilang bahwa tamunya adalah keponakan bibi kalian bernama Chan, dan Banu adalah suaminya, seorang muslim bernama Nazaruddin, dan bekerja sebagai sopir. Tetangganya heran, katanya muslim, tapi kok stiker mobilnya Puja Dewa Rama ya? Keesokan harinya saat Mimi harus jalan kaki untuk kesehatan bayi di kandungannya, tetangganya tanya lagi, kenapa Syama tak ikut Mimi syuting film? Ayah Mimi sangat bangga dan menyebarkan berita ini ke masyarakat. Siangnya, ayah Syama pulang dan heran, mengapa ada laki-laki parubaya di rumahnya. Banu memperkenalkan diri sebagai Nazaruddin, suami Chan, keponakan bibi kalian. Ayah senang, dia menyuruh Banu segera mandi dan menemaninya sholat zuhur bersama di masjid. Hari cepat berlalu dan payudara Mimi semakin membesar. Konyolnya dia ngidam mencuri kapur, lalu memakannya. Mimi rutin cek ke dokter dan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama Banu dan Syama yang selalu setia menjaganya. Singkat cerita, 4 bulan berlalu. John dan Summer akhirnya kembali lagi ke Jaipur untuk melihat keadaan Mimi dan bayinya. Lalu membawa mereka periksa ke dokter langganan. Singkat cerita, John dan Summer pun tak sabar mendengar hasil check up Mimi. Sayangnya dokter bilang ada kelainan Down syndrome pada anak di kandungan Mimi. Summer sangat terpukul. Dia tak sanggup mengurus anak yang cacat. John menenangkan Summer, tapi Summer tak kuat, ingin kembali ke Amerika. Banu heran, mengapa Summer tak menginginkan bayi Mimi lagi? Meski punya kelainan, tapi Summer dan John harus bertanggung jawab. Summer tak mau tahu, dia tak sanggup melihat Mimi untuk menjelaskan semuanya. Jadi mau tak mau, Banu mendatangi Mimi untuk menjelaskan semuanya. Summer dan John hanya menginginkan anak yang sempurna. Summer bahkan menyuruh Mimi menggugurkan bayinya. Mimi marah dan sangat marah. Tanpa mengenakan burka, Mimi berlari ke hotel Summer. Namun mereka sudah pergi. Mereka gagal menemukan Summer dan John yang sudah kabur, membuat Mimi sangat putus asa. Masa depannya hancur dan semua orang mengetahui kehamilannya. Tak punya pilihan lain, Mimi harus memberitahu keadaannya pada orang tuanya. Mereka sangat kecewa, lemas, tak berdaya mengetahui kebohongan dan kebodohan Mimi. Terutama ibu. Ibu memaksa Mimi mengaku hamil dengan siapa. Mimi pun menunjuk Banu, membuat semua orang terkejut. Mereka tak menyangka Mimi akan jatuh cinta dengan pria yang umurnya nggak jauh beda dengan ayahnya sendiri. Kacaunya, Doni, adik Mimi, bilang Banu ini muslim. Ia sering melihat Banu di masjid. Banu lalu memberitahu kartu identitasnya. Dia bukan muslim, tapi Hindu.
Semua orang pun lega. Akhirnya nenek Mimi menenangkan Mimi dan mengesampingkan semua yang sudah berlalu. Lebih baik sekarang mereka fokus merawat Mimi dan anaknya. Malamnya Banu disuruh tidur di kamar Mimi. Saat di kamar, Banu protes kenapa Mimi melibatkannya sebagai suami. Mimi marah. Banu harus bertanggung jawab atas apa yang telah menimpanya. Dia bahkan menyuruh Banu merawat anaknya setelah lahir. Mimi sangat sedih, hidupnya hancur. Syama tak tega melihatnya. Dia bilang dia akan merawat anak itu setelah lahiran dan menyuruh Mimi pergi ke Mumbai untuk mengejar impiannya sebagai artis. Keesokan harinya, Mimi berteriak kesakitan karena kontraksi. Mereka bergegas ke rumah sakit di Jaipur. Di sana dokter malah bertanya di mana ibu sambungnya. Mimi pun mengalihkan perhatian dokter. Dan Banu melarang orang tua Mili mendampinginya agar tidak ketahuan. Setelah diperiksa ternyata itu hanya nyeri palsu persalinan yang umum terjadi. Mimi lalu menyalahkan dokter karena memberitahu kelainan bayi di kandungannya, sehingga Samar dan John pun kabur tak tanggung jawab. Meski bayinya tak sempurna, Mimi tak akan menggugurkannya dan akan terus menjaga bayinya. Waktu terus berlalu dan Mimi terlihat sangat murung dan sedih. Untungnya Banu dan Sharma masih tetap setia bersamanya. Suatu malam Mimi bertanya kepada Banu mengapa dia tidak kabur, padahal dia bisa melakukan itu. Banu menjawab, "Aku seorang sopir. Kami punya prinsip, penumpang harus selalu mencapai tujuannya. Mungkin ada jalan yang buruk, atau mungkin kecelakaan, tapi aku tidak punya alasan untuk membiarkan mereka terdampar." Dia lalu bilang kepada Mimi jika perutnya sakit, pukul saja dia, tapi jangan menjerit karena itu akan membuatnya panik dan tak bisa berpikir jernih. Benar saja, beberapa jam kemudian Mimi kontraksi, tapi mereka tidak punya waktu untuk ke Jaipur sehingga mereka pergi ke rumah sakit daerah terdekat saja. Di sana Mimi berjuang setengah mati dan menanggung rasa sakit yang sangat dalam. Namun perjuangannya melahirkan membuahkan hasil. Anak laki-lakinya lahir dengan selamat, sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Sharma memastikan kondisi bayi Mimi kepada bidan. Bidan itu bilang bahwa bayi Mimi normal dan tidak mempunyai kelainan. इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा है मिमी। Lalu mereka pun foto bersama untuk diunggah di Facebook. Orang-orang pada heran, kok Mimi bisa punya anak putih seperti bule ya? Si penjahit bilang, itu karena Mimi suka makan kapur kain miliknya. Sesampainya di desa, Mimi dan keluarga disambut banyak tetangga. Nenek bersyukur, anak Mimi bagaikan bunga teratai mekar di air yang berlumpur. Mimi masuk ke kamar dan hendak menyusui. Banu pun segera keluar karena dia alergi ASI. Syama pun berkesempatan bertanya, apa yang akan Mimi lakukan selanjutnya? Mimi merasa bahagia, dia kini menerima takdirnya dengan ikhlas sebagai seorang ibu. Di sisi lain, Banu ditanya-tanyai orang-orang resep membuat anak yang tampan dan putih. Dia bilang harus minum rebusan tanah liat, campur sedikit garam, dan diminum 2 kali sehari. Jika sudah tumbuh janggut kambing putih di dagu, berarti sudah berhasil. Tak lama Reka, istri Banu menelpon dan curiga. Kenapa suaminya itu tak pulang-pulang? Banu beralasan tengah menjadi supir orang Amerika dan berkeliling India. Reka jadi khawatir. Dia curiga, pasti ada yang disembunyikan oleh suaminya itu. Sambil menunjukkan foto, Reka bertanya, apakah pria itu mengenali Banu? Pria itu menjawab, semua orang mengenal Banu karena dia pria beruntung yang memiliki anak tampan dan istri cantik bernama Mimi. Reka panas dan menampar pria itu. Reka dan ibu Banu lanjut marah-marah di rumah Mimi, mengejutkan semua atas pengakuannya sebagai istri dan ibu kandung Banu. Orang tua Mimi lagi-lagi terkejut. Reka lemas mengetahui Banu yang sudah memiliki anak dengan Mimi. Tapi setelah melihat bayi Mimi, dia ragu, Banu pasti bukan ayah kandung anak ini. Karena keributan semakin tak terkendali, Mimi akhirnya mengaku semua kebohongannya tentang Samar dan John yang menyewanya untuk program surogasi rahimnya dan membayarnya untuk mengandung anak mereka. Banu bukan ayah dari Raj dan Mimi tak pernah menikahi Banu.
Ayah semakin syok, tapi ibu memastikan bahwa Raj benar-benar cucunya. Mimi mengandung dan melahirkan Raj, jadi Mimi adalah ibu Raj. Kesalahpahaman sudah diluruskan, Mimi pun lanjut merawat Raj sampai dia besar. Raj tumbuh dengan banyak kasih sayang, karena Banu, Reka, Syama, dan orang tua Mimi sangat bahagia menyayanginya. Suatu malam, Raj cerita kepada Mimi kalau dia diejek di sekolahnya karena punya kulit putih, beda sendiri dengan teman lainnya. Mimi menghiburnya, dia bilang bahwa Raj adalah sebuah bintang yang dihadiahkan oleh malaikat putih dari langit kepadanya. Dengan begitu, Raj tak lagi insecure dengan teman-temannya. Singkat cerita, Mimi akhirnya kembali mengambil job menari bersama putranya. Pokoknya dimanapun Raj berada, dia selalu menjadi sumber kebahagiaan orang-orang dan dia tumbuh menjadi anak yang ramah dan ceria. Saat Mimi dan Raj pulang dari sekolah, Summer dan John tiba-tiba datang ke rumahnya. Summer menangis dan memohon maaf kepada Mimi. Summer ini tak tahu malu, mengakui Raj adalah anaknya. Summer menjelaskan setelah dia dan John pergi, mereka tidak mencoba surogasi lagi dan merasa sangat gelisah. Lalu dia melihat video Mimi dan Raj menari di Facebook dan langsung berangkat ke India. Mimi menegaskan, Raj adalah anakku karena aku yang mengandung dan membesarkannya. Apa kalian tak tahu malu? Sudah kabur setelah mendengar anak di kandunganku disabilitas. Bukankah yang kalian inginkan adalah anak yang sempurna? Justru kalian yang menyuruhku menggugurkan Raj, kan? Lalu Mimi mengusir mereka berdua dari sana. Sejak itu Mimi jadi takut Raj akan meninggalkannya. Apalagi keesokan harinya, Summer dan John datang lagi membawa mainan yang banyak untuk Raj. Summer terus meminta pengertian Mimi. Dia bilang bahwa Raj adalah harapan terakhir mereka. Mereka merasa lebih bisa menjamin masa depan Raj. Raj tiba-tiba datang. John dan Summer memperkenalkan diri kepada Raj dan memberikannya mainan pesawat dengan remote. Mimi berusaha menjauhkannya dari Summer, tapi Raj ingin bermain dengan mainan itu. John malah memberitahu mereka bahwa Summer mencoba membunuh dirinya sendiri. John rela melakukan apapun untuk membuat istrinya bahagia dan mengembalikan Raj kepadanya. Dia bahkan bilang akan mengambil jalur hukum. Lalu John dan Summer pergi. Banu menghentikan mereka dan memberitahu perjuangan Mimi selama ini setelah mereka tinggalkan. Meskipun Summer pernah mau bunuh diri, bagaimana dengan Mimi? Apa mereka tak memikirkan kondisi Mimi juga? Bukankah lebih baik mati daripada hidup namun terus berjuang dari kematian? Mereka berdua bahkan tidak tahu bagaimana Mimi berjuang membesarkan Raj, bagaimana Mimi kesakitan menghadapi masyarakat sekitar, dan bagaimana Mimi menghapus impiannya sebagai artis karena kelakuan mereka. Banu dan yang lainnya akan siap berjuang sekalipun mereka mengambil jalur hukum. Semua orang bersedih. Mimi terus memikirkan tentang Raj, John, dan Summer. Lalu datang seorang pengacara dan menjelaskan bahwa di dalam kontrak sudah ada pernyataan bahwa Mimi harus menyerahkan anak itu setelah persalinan. Sekalipun mereka tiba-tiba kabur, itu tidak memberikan Mimi hak hukum atas Raj. Jika ini dibawa ke persidangan, kemungkinan besar mereka akan kalah. Tak hanya itu, biaya mengurus ini sangatlah mahal. Raj dan Mimi juga harus terlibat di setiap persidangan. Banu akan menjual mobilnya untuk memperjuangkan Raj. Ayah pun akan menjual rumahnya, asalkan Raj tidak diambil orang Amerika. Namun setelah ingat kebahagiaan Raj bertemu dengan Summer dan John, juga tentang masa depan Raj, Mimi bilang bahwa dia akan menyerahkan Raj kepada mereka. Perjuangan ke pengadilan akan percuma, membuang waktu saja. Toh semua orang akan lebih meyakini Raj sebagai anak mereka karena kulit mereka sama. Semua orang terkejut dan tidak setuju. Tapi keputusan Mimi sudah bulat. Mimi lalu mengemasi barang-barang Raj dan berpesan pada Raj untuk tidak nakal dan nurut dengan Summer dan John. Raj bahagia, dia belum tahu apa-apa. Dia hanya suka karena bentar lagi akan naik pesawat. Sesampainya di depan gedung pengadilan, Summer telah berubah pikiran. Millie adalah ibu Raj, bukan dirinya. John dan Summer sudah mengadopsi seorang anak perempuan yang mereka temui saat melewati panti asuhan. Mereka merasa bahwa anak itu sudah menunggu mereka, membawanya pulang, sehingga mereka memutuskan untuk mengadopsi Tara. Summer tidak mau merebut paksa Raj dari Mimi dan keluarganya. Terlebih lagi, Raj pasti tidak akan sanggup hidup tanpa Mimi. Summer sadar bahwa menjadi orang tua tidak harus mempunyai anak kandung. Summer akan membesarkan Tara seperti Mimi membesarkan Raj. Mimi dan keluarganya sangat lega. Mereka tidak jadi kehilangan Raj. Ini merupakan solusi yang tepat untuk semuanya.
Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.